Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu ala sayyidina Muhammad alladzi kana tajiran aminan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para penonton dan peserta yang berbahagia dimanapun kalian berada. Jamaah, oh jamaah, ada nggak yang cita-citanya pengen banget menjadi orang yang kaya raya? Ada yang mau? Ya, tentu menjadi orang yang kaya raya adalah cita-cita semua orang, dan itu lumrah untuk diinginkan. Tapi ada nggak nih pas lagi ada rezekinya, tapi hati gelisah, tidur gak nyenyak, dan uangnya habis entah kemana? Ada yang pernah? Nah, itu dia bedanya penerapan prinsip ekonomi syariah dengan ekonomi biasa. Ekonomi syariah gak cuma ngajarin kepada kita tentang dapatnya berapa, tapi juga ngajarin kepada kita tentang berkahnya di mana. Oleh karena itu, saya Yasfin Nafil Adkah izin untuk dapat menyampaikan dakwah online singkat dengan judul yang saya angkat, yaitu Hidup Berkah bersama Ekonomi Syariah. Nah, di dalam eksyar atau ekonomi syariah ini terdapat 6 prinsip teman-teman, dan penerapannya saya rangkum di dalam satu kata yang kerap kita dengar. Apaan tuh jamaah? Yaitu ibadah. Langsung saja kita masuk ke penerapan yang pertama, huruf I, untuk investasi. Uang itu harus berguna, jangan hanya disimpan di bawah bantal atau dialihkan untuk bahan judi online. Na'udzubillah. Investasi mah gampang. Simpelnya nih, kita punya tabungan yang banyak. Amin. Nah, tabungan itulah yang kita investasikan untuk modal usaha. Ajak temen jualan bakso kek, usaha bareng-bareng, baru nanti hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip yang kedua, huruf B, untuk bagi hasil. Dalam Islam, yang namanya kerjasama harus bagi rata. Dalam Islam ada yang namanya mudharabah, ada yang namanya musyarakah. Dalam musyarakah ada yang namanya syirkah, syirkah mutanaqisah, dan lain semacamnya. Masya Allah. Lanjut ke prinsip yang ketiga, ada huruf A, untuk adil dan jujur. Islam mengajarkan kepada kita betapa pentingnya konsep keadilan dalam bermuamalah. Ingat jamaah, rezeki mah udah diatur sama yang di atas. Bohong gak bakal bikin kita makin kaya, gak bakal bikin nambah rezeki kita, dan gak bakal bikin kita jadi bahagia. Allah udah menjelaskan nih dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, yang artinya, nah sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Baik, prinsip yang keempat, ada huruf D untuk distribusi. Rezeki itu harus mengalir jamaah. Misal nih, kita punya usaha catering dan kita punya tim bantuan. Untungnya nanti jangan hanya disimpan di kantong sendiri, tapi juga bolehlah dibagi sama asisten yang bantuin masak, asisten yang bantu nyiapin bumbu masakan, dan asisten yang bantu bersihin tempat masaknya. Agar apa jamaah? Agar semuanya dapat ikut merasakan nikmat Allah yang telah diberikan. Nabi bersabda di dalam hadisnya yang artinya, berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip kelima, ada huruf A lagi nih untuk amal sosial. Ingat, setiap rupiah yang kita simpan ada hak orang lain jamaah. Maka dari itu, sisihkanlah harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Pertanyaannya, gimana caranya? Hah, itu mah gampang. Kan ada ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat wakaf ada panitianya. Infak sedekah, sisihin dikit harta, bermanfaat buat banyak orang. Masya Allah. Prinsip yang terakhir, ada huruf H untuk hemat. Kata pepatah mah, hemat pangkal kaya. Islam gak pernah melarang kita untuk jadi orang yang kaya. Tapi jangan sampai terkena penyakit kekayaan teman-teman, yaitu israf atau berlebih-lebihan. Allah gak suka orang yang israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah gak suka dengan orang yang pemboros. Nah, dari penerapan tadi ada 5 tujuan yang dapat kita dapatkan teman-teman. Dan saya rangkum dalam 5 jaga. Jaga iman, jaga jiwa, jaga akal, jaga harta, dan jaga keturunan. Kesimpulannya jamaah, ekonomi syariah hadir bukan untuk membatasi gerak kita dalam bermuamalah, melainkan agar hidup kita seimbang. Dunianya dapat, agama pun tetap melekat. Kita jalankan prinsip ekonomi secara profesional, tapi kita bungkus dengan nilai Islam yang moralis dan spiritual. Bersama Ekshare, kita buktikan bahwa menjadi muslim yang taat dapat membawa kita menjadi pengusaha yang hebat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dakwah yang dapat saya sampaikan jamaah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah lagu. Ekonomi syariah prinsipnya ibadah. 1 investasi, 2-nya bagi hasil, 3 adil jujur, 4-nya distribusi, 5 amal sosial, dan yang terakhir hemat. Si Taufik mendapat hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.